Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Karel Agatha dengan NIM A11 2022 14396. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya atau proyek saya mata kuliah Sistem Basis Data dengan kelompok A11 4418. Langsung saja. Jadi di sini saya telah membuat tabel di database A11 2214396 atau NIM saya, yaitu ada detail transaksi, ada tabel pelanggan, ada tabel produk, dan ada tabel transaksi. Nah, di sini untuk tabel pelanggan itu fieldnya itu ada ID pelanggan, nama lengkap, email, dan nomor HP. Yang tipenya ada integer, varchar, dan varchar. Untuk ID pelanggan sendiri dia primary key dan juga auto increment. Kemudian, nah di sini untuk isi dari tabel pelanggan. ID pelanggannya karena auto increment jadi otomatis dan nama lengkap ada Cole Palmer, Benzema, dan Ronaldo Gold. Dan juga ada emailnya dan juga ada nomor HP dari nama lengkap ini. Kemudian tabel produk, fieldnya ada ID, nama produk, model, harga, dan juga stok. Dengan tipe integer, varchar, integer, dan integer. Nah, di sini untuk primary key-nya itu ada ID. Dan dia juga auto increment. Nah, untuk isi dari tabel produk sendiri itu seperti ini. Jadi, ID-nya sudah otomatis akan bertambah sesuai urutan ini. Dan nama produk ada iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone 11, iPhone 12, dan iPhone 13 dengan model sebagai berikut, harga juga sebagai berikut, dan stok dengan sebagai berikut. Kemudian di sini ada tabel transaksi yang fieldnya itu ada ID transaksi, ID pelanggan, tanggal, dan juga total. Dengan tipe integer, tanggal date, dan total integer. Nah, di sini field primary key-nya itu ID transaksi itu primary key dan juga auto increment. Dan juga untuk ID pelanggan itu multi. Nah, di sini untuk isi dari tabel transaksi. Ada ID transaksi, ID pelanggan, tanggal, dan juga total. Kemudian di sini ada detail transaksi. Untuk tabel detail transaksi, fieldnya ada ID detail, ID transaksi, ID produk, jumlah, dan juga harga. Dengan bertipe integer dan primary key-nya ada ID detail dan ID transaksi dan juga ID produk itu multi. Nah, di sini ada isi dari detail transaksi yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian saya membuat manajemen user juga, yang dimana table privilege untuk admin toko itu bisa semua. Nah, jadi untuk admin toko dia bisa privilege-nya itu ada select, insert, update, delete, create, drop, reference, index, alter, create view, show view, trigger, dan delete versioning rows. Nah, dan kedua, ini ada tables untuk privilege buyer atau pembeli. Jadi untuk pembeli, table privilege itu hanya select. Jadi tidak bisa untuk insert, update, dan lain-lain. Untuk yang ketiga, untuk if dan case akan saya jelaskan di sini. Jadi saya telah membuat if dan case statement di mana select ID, nama produk, model, harga, stok. Jika stok kurang dari 12 itu sedikit, dan jika else atau jika lebih dari 12 maka akan banyak sebagai status di tabel produk. Nah, dan ini sudah tertera untuk status 15 karena lebih dari 12 banyak, 25 banyak, 20 banyak, dan 10 karena kurang dari 12 maka munculnya sedikit, dan 5 juga. Dan untuk case statement, sini saya menggunakan select ID, nama produk, model, harga, stok dengan case
Jika stoknya lebih dari 12, maka akan muncul banyak. Jika stoknya lebih dari 8 cukup. Jika stoknya lebih dari 4 sedikit. Dan else atau kurang dari ketiga ini, maka akan timbul kurang. Nah, sebagai di sini, untuk status, untuk 10, karena dia lebih dari 8 namun kurang dari 12, maka cukup. Karena stoknya ini 10. Nah, karena 4 ini sedikit, karena 5 ini lebih dari 4 dan kurang dari 8, maka ini sedikit. Dan di sini juga saya telah membuat manajemen transaksi, yang dimana sini saya menggunakan ID transaksi di 3, 1, dan 2.800.000. Dan update produk set stok minus 1 where ID sama dengan 3. Dan commit, nah di sini dimunculkan dari manajemen transaksi tadi. Select bintang from detail transaksi. Nah di sini di bawahnya ini ID detail. ID detail itu yang auto increment. Nah ID transaksi kan tadi ID transaksi setelah ini juga auto increment ID produk. ID produknya 3, jumlahnya 1, dan harganya 2.800.000. Nah, select bintang from transaksi, ini telah masuk ID transaksi 6, ID pelanggannya 2, dan tanggalnya, karena tanggal hari ini, jadi tanggalnya hari ini. Dan total 2.800.000. Karena ini yang dibeli tadi, kan ID produknya 3, dan ID produk 3 itu adalah iPhone XS. Dengan stoknya sebelumnya 20. Nah, karena sudah terdapat manajemen transaksi, jadi untuk stok iPhone XS jadi berkurang 1, jadi 19. Kemudian administrasi basis data. Untuk sini administrasi basis datanya saya menggunakan backup eke.sql, di mana tadi saya sudah menaruh filenya di sini. Nah, ini backup eke, dan setelah saya MySQL dump uroot dengan taruh di tempat backup di, maka muncul di sini. Nah, yang terakhir constraint. Jadi saya sudah membuat constraint-nya juga. Untuk constraint-nya itu ada nih, seperti ini. Nah, constraint dari tabel transaksi dengan tabel dari pelanggan. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Nah, jadi tabel transaksi itu nyambung ke tabel pelanggan. Ya. Jadi segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.